Salam dan bahagia. Saya JJ Sudarja, CGP Angkatan 3 dari SMPN 1 Karangkansana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyajikan jurnal monolog tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu kemampuan pemimpin pembelajaran adalah bagaimana mengambil keputusan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang kita dihadapkan dalam situasi yang sulit. Keputusan yang harus kita ambil apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ketika situasi itu mengandung makna benar dipertentangkan dengan benar juga, itu yang disebut dengan dilema etika. Dan apabila keputusan yang kita ambil mempertentangkan antara kebenaran dengan lawan salah, itulah bujukan moral. Dalam modul ini saya mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan merujuk kepada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan semua itu menjadi modal untuk saya terapkan di tempat tugas. Jika ditanya bagaimana cara saya mentransfer dan menerapkannya, yang pertama saya akan menerapkan di kelas saya. Saya akan mencoba mengenali dan melihat situasi sehari-hari. Kemudian saya coba untuk mengambil keputusan yang tepat, misalnya bagaimana cara yang efektif untuk mendisiplinkan siswa dan bagaimana cara memberi tugas yang efektif. Mudah-mudahan itu berdampak, kemudian menjadi sebuah budaya positif, kemudian para rekan tertarik terhadap apa yang saya lakukan. Secara berlahan saya akan komunikasikan pemahaman, pengetahuan, dan praktek baik itu kepada rekan sejawat atau komunitas praktisi. Kemudian jika ditanya bagaimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan, yang pertama saya akan terapkan di kelas dengan melihat situasi sehari-hari. Kemudian saya coba untuk menganalisisnya, apakah itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya coba untuk melihat 4 paradigma yang ada, kemudian 3 prinsip, kemudian secara garis besar saya akan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan jika ditanya kapan itu akan dimulai, saya tidak akan menunda-nunda. Saya akan langsung menerapkan pengetahuan itu di dalam kelas saya. Saya akan coba mengenali dan mencermati situasi yang ada. Saya berprinsip bahwa pengambilan keputusan harus saya ambil dengan tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi menyangkut kepentingan peserta didik. Dan yang terakhir, jika ditanya siapa yang akan mendampingi atau diajak diskusi, tentu saya akan memilih kepala sekolah untuk mendampingi saya. Mengapa? Karena beliau punya pengalaman dan juga sebagai panutan di tempat tugas karena pengalaman beliau di dalam mengambil keputusan. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat tentang bagaimana mencermati situasi dan mengambil keputusan yang baik, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian jurnal yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia. Terima kasih.